Ketemu lagi dengan saya Anugrah pada kuliah pengembangan berkelanjutan. Pada segmen ini kita akan membahas goal nomor 13 sampai dengan 17 dari Sustainable Development Goals. Goal nomor 13 memiliki tema terkait dengan bagaimana kita menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim ini merupakan salah satu goal yang paling penting dalam Sustainable Development Goals karena sifatnya yang global dan harus dihadapi secara cepat. Secara spesifik, goal ini mengambil tema bagaimana kita mengambil aksi yang mendesak untuk menghadapi perubahan iklim dan efek dari perubahan iklim tersebut. Salah satu isu yang diangkat adalah bagaimana kita membuat sebuah peluang usaha-usaha baru terkait dengan penyelesaian permasalahan terkait penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim. Salah satu usaha tersebut dinamakan dengan Paris Agreement. Paris Agreement ini telah membantu untuk membuka peluang bisnis baru di bidang terkait dengan perubahan iklim sampai dengan 23 triliun dolar. Dapat dibayangkan, sebelum adanya Paris Agreement ini tidak ada peluang bisnis yang berusaha untuk memperbaiki lingkungan. Yang ada adalah peluang-peluang bisnis yang berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di bumi. Dengan adanya Paris Agreement ini terbuka peluang bisnis baru yang berfokus untuk menghadapi perubahan iklim, bagaimana mengatasi perubahan iklim dan mengatasi hasil-hasil atau impak dari perubahan iklim tersebut. Goal nomor 14 mengambil tema kehidupan di bawah air atau kehidupan di daerah lautan dan yang lain-lain. Tema ini secara spesifik membahas tentang bagaimana kita mengkonservasi dan menggunakan sumber daya lautan, samudra, dan pantai secara berkelanjutan. Kenapa ini penting? Karena lebih dari 3 miliar orang di dunia menggantungkan hidupnya pada biodiversitas atau keanekaragaman hayati dari pantai dan lautan. Dan isu ini menjadi isu yang sangat menarik karena sekarang ini orang-orang berlomba untuk mengambil sumber daya lautan sampai mereka berani untuk melanggar batas negara yang ada hanya untuk mengeksploitasi keanekaragaman hayati yang ada di lautan. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah usaha untuk mengatasi hal-hal terkait dengan penggunaan sumber daya alam lautan secara baik. Goal nomor 15 menganggap tema tentang life on land atau kehidupan di daratan. Secara spesifik, goal ini mengambil tema untuk bagaimana kita menggunakan dan mengkonservasi hutan, mengatasi desertification atau perubahan lahan menjadi gurun, bagaimana kita mengurangi perubahan fungsi lahan, dan bagaimana kita menahan supaya tidak terjadi pengurangan keanekaragaman hayati. Hutan itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena sekitar 1,6 miliar orang menggantungkan hidupnya pada hutan. Dan di antara 1,6 miliar orang tersebut adalah ada 70 juta penduduk yang memang tinggal di hutan. Di sini dapat dibayangkan bagaimana pentingnya keberadaan hutan bagi penduduk dunia. Goal nomor 16 mengambil tema terkait dengan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Dengan tema spesifik membahas tentang bagaimana kita mempromosikan perdamaian, masyarakat yang inklusif, yang mampu hidup untuk menjamin perkembangan yang berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua orang, dan bagaimana kita membangun sebuah institusi yang dapat dipercaya dan inklusif pada semua level. Hal ini menjadi penting karena Sustainable Development Goals hanya dapat tercapai pada masyarakat yang damai, yang berkeadilan, dan juga inklusif. Goal terakhir dari Sustainable Development Goals adalah terkait dengan kerjasama untuk mencapai goal-goal dari Sustainable Development Goals. Secara spesifik, tema yang diangkat adalah bagaimana kita menciptakan kerjasama secara global untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan. Di sini masih diperlukan usaha ekstra untuk bekerja sama dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan, terutama bagaimana negara-negara maju
mampu membantu negara-negara yang berkembang dan tertinggal. Karena pada dasarnya harus dipahami bahwa Sustainable Development Goals ini ada bukan untuk kepentingan masing-masing negara, tapi kepentingan global di dunia. Itu saja materi terkait dengan Sustainable Development Goals. Saya mengambil beberapa referensi yang dapat diacu, yang kebanyakan mengambil dari internet. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di materi perkuliahan pengembangan berkelanjutan selanjutnya. Terima kasih.